Pada tanggal 19 Mei 1977, seorang wanita berusia 20 tahun bernama Colleen Stan berdiri di pinggir jalan di Oregon. Dia sedang menuju California untuk menghadiri pesta ulang tahun temannya. Dengan penuh semangat, Colleen memilih untuk menumpang, sebuah keputusan yang tampak biasa pada masa itu. Ketika sebuah mobil berhenti, dia melihat sepasang suami istri muda bersama bayi mereka. Mereka adalah Cameron dan Janice Hooker yang terlihat seperti keluarga sederhana. Colleen merasa aman dan masuk ke mobil mereka. Namun, tanpa sepengetahuannya, keputusan ini membawanya ke dalam 7 tahun penderitaan yang mengerikan. Kisah Colleen Stan yang dikenal sebagai Girl in the Box menjadi salah satu kasus penculikan paling mengejutkan di Amerika Serikat, mengungkap sisi gelap manipulasi dan kekejaman manusia. Colleen Stan lahir pada tahun 1956 di Eugene, Oregon. Dia adalah seorang gadis ceria, dikenal ramah dan selalu ingin menjelajahi dunia. Seperti banyak anak muda di era 1970-an, Colleen sering bepergian dengan cara menumpang, sebuah praktik yang populer di kalangan generasi muda saat itu. Menumpang dianggap cara murah dan bebas untuk berkeliling, terutama di Amerika Serikat, di mana budaya hippie sedang berkembang. Namun, di balik kebebasan ini, bahaya mengintai. Banyak kasus kriminal mulai bermunculan, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku seperti Ted Bundy. Pada hari penculikannya, Colleen sebenarnya menolak beberapa tumpangan karena merasa tidak nyaman. Ketika Cameron dan Janice Hooker berhenti dengan mobil mereka, kehadiran Janice dan bayi mereka membuat Colleen merasa pilihan ini lebih aman. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Cameron, seorang pekerja kayu berusia 23 tahun, telah lama menyimpang fantasi gelap tentang kekerasan dan kendali yang akan segera menjeratnya. Setelah masuk ke mobil Hooker, Colleen mulai merasa ada yang tidak beres. Perjalanan yang seharusnya membawanya ke pesta berubah menjadi mimpi buruk ketika Cameron mengarahkan mobil ke arah Redding, California menuju rumah terpencil mereka. Dengan ancaman pisau, Colleen dipaksa keluar dari mobil dan dibawa ke ruang bawah tanah. Di sana, Cameron memaksanya menandatangani dokumen aneh yang disebut kontrak budak, yang mengharuskan Colleen mematuhi setiap perintahnya. Untuk memperkuat kendalinya, Cameron mengarang cerita tentang The Company, sebuah kelompok kriminal fiktif yang katanya akan menyakiti keluarga Colleen jika dia berusaha melarikan diri. Dalam waktu singkat, dia dipenjara di dalam kotak kayu kecil berukuran sekitar 1x2 meter yang dirancang khusus untuk menyiksanya. Kotak itu menjadi simbol awal dari 7 tahun penderitaan yang akan dia alami, menandai dimulainya kehidupan yang penuh ketakutan dan isolasi. Hari-hari Colleen di dalam kotak kayu di bawah tempat tidur Cameron dan Janice Hooker adalah siklus tanpa akhir dari penderitaan fisik dan tekanan mental. Selama hampir 23 jam sehari, dia terkurung dalam ruang sempit tanpa udara segar atau cahaya. Saat dikeluarkan, dia menghadapi perlakuan kejam, termasuk kekerasan fisik dan pelecehan yang mengerikan. Cameron menggunakan taktik manipulasi psikologis untuk menghancurkan semangat Colleen. Dia memaksanya memakai kalung sebagai tanda kepemilikan dan melarangnya menggunakan nama aslinya, memanggilnya K sebagai bagian dari dehumanisasi. Ancaman tentang The Company terus ditanamkan membuat Colleen percaya bahwa pelarian hanya akan membawa bencana bagi orang-orang yang dia sayangi. Janice yang meskipun awalnya mendukung tindakan suaminya, mulai merasa terancam oleh hubungan Cameron dengan Colleen yang perlahan mengubah dinamika di dalam rumah. Di tengah penderitaan ini, Colleen menemukan cara untuk bertahan dengan melarikan diri ke dalam imajinasinya, menciptakan dunia batin untuk melindungi dirinya dari kenyataan yang tak tertahankan. Pada tahun 1984, setelah 7 tahun dalam penyekapan, kehidupan Colleen berubah karena keputusan tak terduga dari Janice.
Merasa cemburu dan tertekan karena Cameron berencana menjadikan Colin sebagai bagian permanen dari hidup mereka, Janice akhirnya memberanikan diri untuk bertindak. Dia diam-diam memberitahu Colin bahwa The Company hanyalah kebohongan yang dibuat Cameron untuk mengendalikannya. Dengan kebenaran ini, Colin menemukan keberanian untuk melarikan diri, meninggalkan rumah mengerikan itu, dan kembali ke keluarganya. Janice yang mencari perlindungan hukum setuju untuk bersaksi melawan suaminya. Pada tahun 1985, persidangan Cameron Hooker digelar, mengungkap detail mengerikan dari kejahatannya. Juri memutuskan dia bersalah atas penculikan, pelecehan, dan berbagai tuduhan lainnya, menjatuhkan hukuman 104 tahun penjara. Persidangan ini tidak hanya mengakhiri teror Cameron, tetapi juga memicu diskusi luas tentang bagaimana manipulasi psikologis dapat membuat seseorang tetap terjebak dalam situasi mengerikan selama bertahun-tahun. Setelah bebas, Colin menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali hidupnya. Dia mendaftar ke kursus akuntansi, menikah, dan menjadi ibu bagi seorang putri. Meski trauma masa lalu terus membayangi, Colin menolak untuk membiarkan pengalamannya mendefinisikan dirinya. Setiap tanggal 10 Agustus, hari dia melarikan diri, Colin merayakan kebebasannya bersama keluarga di pantai, sebuah tradisi yang menjadi simbol kemenangannya. Dia juga menulis buku berjudul Hadiah Mudah Kehidupan, berbagi kisahnya untuk menginspirasi orang lain. Kisah Colin telah diangkat dalam film dan dokumenter, termasuk Girl in the Box pada tahun 2016, yang menyoroti kekuatan ketahanan manusia. Ceritanya mengajarkan kita pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya di sekitar kita dan kekuatan untuk bangkit dari trauma. Colin pernah berkata bahwa dia memilih untuk fokus pada masa kini, bukan masa lalu. Sebuah bukti bahwa dari kegelapan terdalam, seseorang bisa menemukan cahaya.